Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, والذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، laqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sehat ibu, sehat. Duit, punya duit. Ini kira-kira enakan saya duduk atau berdiri? Ibu senangnya duduk apa yang berdiri? Saya tanya benar ini. Karena panitia udah nyiapin bangku, saya dudukin dulu ya. Ya rasanya mah rada-rada mendem gitu ya. Saya mau nyender dengan dan sunat ini ya. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, Al-Mukarram Bapak Haji Suhendi, Kepala Desa Panongan. Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Abah Imam Bahrul Alam, selaku sesepuh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Supriyadi, selaku penasehat DKM Masjid Al-Aqillah. Kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Hamdi, Ketua DKM Masjid Al-Aqillah. Kemudian Al-Mukarram Al-Ustaz Sukardi, Ketua Seksi Dakwah. Kemudian Al-Mukarram Ustadzah Umi Siti Nuryana, yang mana ya? Ya pakai malu-malu. Ustadzah Umi Siti Nuryana selaku Ketua Majelis Taklim Al-Aqillah. Al-Mukarram Bapak Ahmad Zulfikar SH, RW ini mah ya, sahabat saya, adik saya, Ketua RW 01. Kemudian Al-Mukarram Bapak Ali Sugiono selaku Ketua RT 05, Bapak Harno Suyono Ketua RT 06. Kemudian Bapak Wahyudin Ketua RT 07. Kemudian Bapak Stanley Walela Ketua RT 08. Kemudian Bapak Renaldi Ketua RT 09. Kemudian Bapak Belman Ketua RT
segenap para tokoh masyarakat, panitia, para pemuda peringatan Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang tadi sudah mengawal kita pada pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tim hadroh Maulid ibu-ibu Majlis Taklim Al-Aqilah, pimpinan tadi Ustazah Umi Siti Nuryanah Al-Habib. Juga tidak lupa pula yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Agus Buswanto beserta jajaran pengurus FDKM Secitra Raya. Gajinya tinggi banget. Al-Mukarramah Ibu Nonjet Tendian SH, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Ada beliau. Sehat Bu Nonjet. Kalau acara Maulid ada anggota DPRD mah encer, bukan encer. Bener gitu ya? Ya encer aja, encer. Bapak Ibu para pemuda remaja Majelis Maulid yang insya Allah sama-sama kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, para kiai, para asatidz, mudah-mudahan Allah kasih berkah panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, Allah jadikan ilmu yang ada pada beliau-beliau ilmu yang bermanfaat, mendatangkan maslahat untuk umat. Allah banyakin rezekinya, Allah berkahin rezekinya, Allah limpahin rezekinya, Allah banyakin duitnya. Kadang-kadang suka lupa ya itu ya. Ustaz saja didoain biar sehat, mulu sehat. Bab guru-guru kita ini, ibu bapak, beliau-beliau yang di depan yang bisa jadi saban minggu datang ke masjid ngajarin kita semua. Nah, kalau udah kayak saya yang penceramah, belum tentu setahun sekali datang kemari. Maka jamaah kudu sadar kuliah. Kalau ada ustazah, ustaz ngajar di Masjid Al-Aqilah, rada oleng-oleng dikit, bisa jadi bukan gara-gara penyakit, lantaran lagi kurang. Gak paham itu. Bapak Ibu yang hadir juga kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keselamatan dan barokah. Anak keturunan kita jadi soleh dan solihah. Rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan kelar acara Maulid duit belanjanya ditambah. Suaminya pada setia dengan istrinya, nggak suka ngayap kemana-mana, biar pada betah di rumah, jangan suka nyari mancing dan empang di mana-mana. Ibu mau suami ibu betah di rumah? Mau suami betah di rumah, Bu? Mau? Dia kagak kerja. Ada tetangga saya, bininya ngedung mengulu. Ustaz, laki saya katanya ngayap mulu ngayap. Saya katakan besok engkau mau umroh, entar begitu sampai di Mekah, doa di depan Ka'bah, minta supaya lakinya enggak kemana-mana. Alhamdulillah, pulang umroh saya perhatiin seminggu itu lagi motor mobilnya ada aja di rumah.
Orang dia minta, ya Allah bikin suami saya betah di rumah. Alhamdulillah, namanya doa depan Ka'bah ya. Allah kabul. 2 minggu saya penasaran, saya tanya, wajib ini kok pagi kagak keluar rumah. Alhamdulillah Ustaz, karena udah betah di rumah. Kok bisa? Setruk Ustaz. Lah kan mintanya betah di rumah, urusan caranya terserah Allah Subhanahu. Kalau begitu mendingan laki keluar rumah apa betah di rumah kira-kira? Ini mas serba salah mulu. Mudah-mudahan segala hajat kita yang baik-baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqain urbin wa min ajamin ya Rabbi sallim maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin salli maqasidana Allahumma salli wa sallim wa barik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dengan izin serta karunia dan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kalau ngitung tanggal mah udah jauh kemana-mana nih, besok itu ya 12 Rabiul Awalnya udah kapan tahu. Tapi ya begitu, lantaran orang cinta maka kepada Rasulullah maulidan muludan kapan aja. Apalagi orang Panongan Tangerang maulidan nggak ada wayahnya kata orang Betawi mah. Benar begitu benar. Jinda rumah muludan nyunatin ngawini cuman bercerai doang kagak menikah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Ini semua dari kita dapat satu nikmat besar. Yang pertama namanya nikmat taufik. Yang kata Imam Al-Jurjani, nikmat taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi. Kekuatan yang Allah ciptakan untuk seorang hamba gunanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu. Nikmat terbesar yang kedua adalah nikmat yang pernah diirikan oleh para nabi, yaitu nikmat Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya begini ibu bapakku, kenapa maulidan muludan kapan aja? Ada seorang ulama besar, Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Dalam kitab beliau katakan bahwa hakikat memperingati Maulid adalah ta'birun 'anil farah was surur bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat memperingati
memperingati maulid mah ungkapan senang, ungkapan gembira, bukan hanya pada tanggal kelahiran, tapi gembira akan sosok manusia mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ibu gira nggak maulidan? Gira nggak ibu? Seneng nggak ibu maulidan? Sebab kalau ngaji Pak, maulid ngaji arisan itu yang kelihatan paling seneng emang ibu-ibu. Bener atau benar? Ini saya buktiin, saya benar ini. Lihat segini banyak, ini segini banyaknya ya. Ini yang paling senang maulid ibu-ibu, satu cirinya dia mah pakai seragam. Coba lihat ini. Benar apa benar? Baju seragam, benar? Jilbab seragam. Terus ibu-ibu mau hadir maulid, hadir ngaji, niat. Coba ibu bawa tas nggak ibu? Saya nanya bawa. Ibu bawa tas ibu? Bapak-bapak ya, coba ibu. Boro-boro dia pada bawa tas, dompet dia kagak bawa kan? Bener ya, ibu-ibu mania. Gamisnya cakep-cakep, jilbabnya cakep-cakep, pakai bedak, pakai lipstik, hadir dalam rangka mengungkapkan senangnya terhadap Nabi kita Muhammad. Tiba ngaji maulid bawa tas di rumah, karena mau ngaji niatnya benar. Kalau berangkat ngaji kira-kira di tas buku Yasin ada nggak buku Yasin? Majmu Sari ada? Dompet ada? Catatan bukan seragam ada? Buku Yasin ada, Majmu Sari ada, buku tulis, pulpen, emang niatnya mau ngaji. Itu Yasin, Majmu Sari, di tas itu berangkatnya. Pulangnya jeruk masuk, pisang Ambon, risol, kue pepe. Jawabannya berasa semua ya. Para kadang-kadang paling bingung mata kalau mau hidan ngaji rombongan, berangkat tas enteng, pulang rada berat. Begitu pulang naik mobil ya, emang namanya badannya gede-gede semua. Taruh itu tas digepek, takut ketahuan temennya. Yang namanya pulang mobil dia capek, begitu duduk ngantuk, tasnya merosot. Temennya yang di samping badannya 2 kali gedenya. Akhirnya itu tas kedudukan sama temennya. Begitu pulang sampai rumah, itu pisang nempel di surat Yasin. Itu capek basah di Majmu Sari. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu mah kemana-mana inget amaan seragam. Coba bapak-bapak ya, bapak-bapak mah maulid tokonya itu. Kita subuh ke masjid tokonya, ngaji tokonya, kondangan tokonya. Makanya saya ngambil nyari nggak demen sama bapak-bapak begitu. Balik lagi ke takbirun anil farahi wasrur. Jadi ungkapan senang dan gembira atas dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir kelak di akhirat Allah izinkan kita mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa ini orang mau merayakan peringatan Maulid? Panitia capek-capek ngadain perayaan peringatan Maulid. 2 sebabnya. Yang pertama pasti lantarannya iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua lantaran ada mahabbah
keimanan kita kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Coba punya model-model begini, imannya kada stabil ini Ustaz. Ya model-model begini, kalau boleh minjem bahasa Pak Kades, iman orang kaya kita ini disebutnya fluktuatif. Nenek-nenek ngerti fluktuatif kan? Bahasa gampangnya mah naik tuh iman kita kadang naik, kadang bertambah, kadang di atas, kadang yazidu wa yanqusu bahasa agamanya. Iman orang Panongan sama, kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang bertambah, kira-kira ibu-ibu manis sekali orang Panongan ibu seringan di mana, di atas apa di bawah? Ibu seringan di mana, di atas apa di bawah? Atas bawah. Bapak ada bapak, kira-kira bapak-bapak seringan naik apa turun? Bapak seringan naik apa turun? Hah? Seringan? Kata Bu Dewan seringan naik turun. Kita ngomongin apa ini ya? Iman. Bagaimana bertambahnya iman? Ulama katakan biziyadatin ta'ah, dengan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yazidu, kemudian yanqusu bil maksiat, berkurang itu iman lantaran berbuat kemaksiatan dan dosa terhadap Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan ini mau nambahin iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Maka nggak boleh lepas. Syekh Nawawi bantah dalam kitab Al-Kibarul Yadi'ah ala Riyadil Badi'ah. Siapapun orang yang beriman, maka setidaknya harus memegang 4 prinsip keimanan. Keyakinan. 1. Al-yaqinu bil qada'i wal qadari. Orang harus yakin terhadap ketetapan Allah Subhanahu. Yang kedua, al-yaqinu bil qudrah. Orang harus yakin dengan kuasanya Allah Subhanahu. Yang ketiga, at-tabarri minal hauli wal quwwah. Siapapun orang yang mengaku beriman, maka harus melepaskan segala kekuatan selain Allah Subhanahu. Yang terakhir, yang keempat, al-isti'anatu billah. Kalau nanti ketemu masalah dalam hidup, kesusahan dalam hidup, maka pertolongan pertama yang dicari adalah Allah Subhanahu. Iman itu kudu begitu, harus mantap. Orang sering bilang untuk satu, katanya hidup ini pilihan. Saya Kiai mohon maaf, rada kurang setuju kalau ada orang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Hidup maka ketetapan Allah, harus diyakini bahwa hidup ketetapan. Hidup mati ketetap, sehat sakit ketetap, kurus gemuk ketetap, senang susah ketetap, semua ketetap. Bicara rezeki misalnya, coba saya tanya dari semesjid yang ada nih, kalau ditanya pengen kaya apa pengen miskin kira-kira ini? Ibu pengen kaya apa pengen miskin? Bapak pengen kaya apa pengen miskin? Semuanya pengen kaya. Nyatanya lah kan kerja udah siang malam, Pak. Ada yang berangkat pagi pulang malam, ada yang berangkat malam pulang pagi. Pengennya jadi orang kaya. Sampai hari ini masih banyak yang berarti hidup adalah ketetapan. Baru ini saya mau ditanya jualan kopi.
akan hilang selamanya sampai nanti akhir. Indahnya cinta. Orang nggak bisa melaksanakan ajaran agama kecuali salah satunya di dalam hatinya harus ada rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ibu kan pernah jatuh cinta ya? Pernah ya jatuh cinta? Bu, pernah jatuh cinta? Sama siapa? Hah? Suami yang mana? Pernah jatuh cinta? Itu di antara perbuatan yang paling kagak disenengin orang adalah menunggu. Tapi karena nunggunya ada rasa cinta, kita indah. Bahkan bisa jadi lagu. Ibu tuh waktu SMA ditungguin sama bapak waktu belum nikah. Bapak nunggu tuh di tembok gerbang sekolah. Begitu lagi nunggu, tiba-tiba di tembok ada semut merah ya Pak. Jadi lagu ya. Malu aku pada semut yang berbaris di menatapku seakan penuh sedang apa menanti pacarmu berjalan. Padahal orang kagak menunggu Pak, tapi ada rasa cinta jadi indah. Sampai ada istilah KDRT. Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah RT. Betul tidak? Kekerasan dalam rumah. Ada orang yang ditempel itu sama suaminya nggak mungkin cinta. Begitu ada rasa cinta menjadi lagu. Lihatlah tanda merah di bekas gambar. Sering kau bila kau menutupi ulangkan aku pada atau kami acara semua nih Pak. Ibu-ibu kalau lempengan itu rasanya nggak ada yang salahnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum. Tataku dari mana tataku? Lempengan ini masalah. Bapak-bapak ini pinter dia mengalah. Jangan kalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kalau percaya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bapak-bapak. Ibu juga bisa Pak, ibu juga bisa, jangan suzon. Ikuti ya Bu ya. Bismillah. Yang
siapapun orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kemudian yang pertama segala keinginan kita di alam dunia maka harus tunduk dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Maka beliau katakan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi, sampai kemudian keinginannya, hawa nafsunya tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadis lainnya, apa kata beliau? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman orang Panongan, bapak-bapak orang Panongan, ibu orang Panongan, tidak sempurna imannya, kata Rasulullah, sampai kemudian kalau belum mencintai Rasulullah lebih besar diubali daripada cintanya kepada orang tuanya, bahkan cintanya kepada anaknya, wan nasi ajma'in, dan cintanya kepada manusia secara keseluruhan. Jadi cinta kita harus lebih besar dan penuh kepada baginda Nabi kita Muhammad. Wan nasi ajma'in termasuk suami. Cinta sama suami nggak boleh lebih besar dibandingkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh, saya kasih tahu, cinta sama suami biasa-biasa aja, nggak usah kebangetan cinta. Coba ibu lihat di sini suami ibu kalau ada. Kan beliau-beliau ini yang ibu urusin 24 jam, betul? Beliau belum bangun, ibu udah bangun, benar? Ibu masakin air panasnya, betul? Ibu siapin sarapannya, benar? Ibu siapin pakaiannya, benar? Ibu cuciin pakaiannya, benar? Tapi ibu entar di akhirat ini yang model-model kayak begini, kira-kira di akhirat bisa nolongin ibu apa kagak kira-kira? Urusan dia aja di akhirat banyak, belum tentu bisa nolongin. Asal ibu tahu bisa jadi istrinya bukan ibu doang di tempat ini. Ya orang laki mah akalnya banyak, duit aja nih duit, asal ibu tahu aja. Kalau ibu buka dompet bapak duitnya kagak ada, coba cek di jok motor. Pak, itu termasuk dia yang model-model begitu. Jangan sampai cinta bapak kepada beliau ini lebih besar daripada cinta kepada Nabi Muhammad. Kan dia ini Pak, yang bapak kemudian pikirin tiap hari, yang bapak kerja berangkat pagi pulang sore, kadang-kadang peras keringat banting pulang, malam banting istri. Kadang bapak di jalanan ribut sama pengendara motor, bapak ribut macet-macetan. Emang buat siapa? Ini buat yang model-model kayak begini. Bapak cari 100-200 ribu seperak 2 perak, buat siapa? Bayarin cicilan Sofi yang kayak begini. Kalau ibu dengar bapak bilang, Neng,
manusia, karena cinta yang besar harus ditambatkan hanya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya di Panama muludan sampai jam berapa? Sampai berapa? Oh, katanya sampai subuh. Ibu siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Anda puas, saya lemas. Sampai subuh. Ngaji mah jangan lama-lama. Yang penting Pak, tadi itu yang pertama yang kedua karena rasa cinta. Tadi saya menyampaikan 3 hal buat ibu bawa pulang, buat bapak bawa pulang. Ini jarang disampaikan, sama penceramah lain juga jarang disampaikan. Ibu bapak hari ini di Pak Kades tadi cerita capek bulan Maulid karena undangannya di mana-mana. Kesono hadiri malam ini katanya ada 2. Tapi beliau cinta nih sama jamaah Masjid Al-Aqilah, makanya beliau betah banget di sini tuh. Insya Allah ntar panitia habis ini katanya suruh nemuin Pak Kades gitu ya. Ya nemuin aja, ngapain tuh nemuin. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ibu sudah hafal, bapak hafal betul ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Ini Allah berfirman, ibu bapak, di ujungnya menarik ayat. Allah katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Jadi ada satu masyarakat di kota Mekah yang saat itu Allah bahasakan di dalam Al-Quran, ba'atsa fil ummiyina, masyarakat yang ummi, baca tulisnya belum pada pinter. Tapi kemudian mereka yang tadinya jahiliyah kemudian bisa jadi beradab, yang tadinya tidak beriman bisa jadi beriman, yang tidak bertuhan jadi bertuhan, lantaran Allah utus satu manusia mulia, ba'atsa fil ummiyina rasulan, seorang rasul yaitu Nabi kita Muhammad. Oh, maksudnya ini ayat, siapa aja yang pengen dapat perubahan lebih baik dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Ibu Dewan memimpin itu rakyatnya, Pak Kades memimpin warganya, Pak RW memimpin warganya, ibu memimpin anak-anak di rumah, bapak memimpin istri dan anak-anak di rumah. Kalau ingin ada perubahan, maka harus melakukan 3 hal. Ambil itu peran kerasulan. Apa yang Rasul lakukan perubahan? 1, yatlu 'alaihim ayati. Rasul membacakan, nyampein firman Allah Subhanahu. Saya nanya, firman Allah sekarang adanya di mana itu? Firman Allah adanya di mana itu? Adanya di pertanyaannya. Ibu baca Quran setiap hari berapa kali? Pak, jangan pura-pura baik ini. Bapak baca Quran sehari berapa kali? Orang Islam bukan ini. 5 kali. Seayat. Ibadah
Bulewan itu camat semua ini. Calon mati nggak kira-kira? Hati-hati, jangan enak-enak aja mah. Penyair katakan al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, terlubang kubur itu jadi kotak daripada amal kita. Siapapun orangnya pasti bakalan ibu mati, bapak yang sakit mati, yang sehat, pejabat mati, rakyat, warga mati, RW. Ini mah contoh Roman udah geger-geger dikit dan kita masuk kata diri mati Pak itu. Padahal al-mautu ya'ti baghtatan, kematian mah datangnya tiba-tiba. Di kadang-kadang kita suka ketipu ya. Kata ibu-ibu saat yang bakal mati mah kayaknya yang udah sakit muda. Ada tetangga kita umurnya udah 99 tahun. Berarti udah tua apa masih muda itu? Ada yang udah sakitnya bertahun-tahun, cuci darah setiap bulan ke rumah sakit. Tuh kalau ada yang umur 100 tahun, yang sakitnya bisa jadi udah tahunan, besok subuh diumumin di Masjid Al-Aqillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang meninggal udah 100 tahun, atau orang yang sakitnya udah bertahun-tahun, hartanya udah habis buat berobat, tidur udah kagak bisa bangun, buang air besar di kasur, air kecil di kasur, ke kamar mandi harus dipapah. Kalau yang begitu diumumin meninggal, kira-kira Bulewan kaget apa kaget? Ibu kaget nggak kira-kira? Kenapa kagak kaget? Udah waktunya, kata kitanya alhamdulillah emang udah tua, ya makanya begitu. Bener nggak begitu? Di dalam konteks tasawuf, makruh namanya tertipu daya. Kata kita yang tua bakal mati duluan, yang udah sakit-sakitan mati duluan, belum tentu. Giliran yang sehat, gampang. Besok pagi subuh diumumin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah. Kita sampai ngelus dada lewat. Ya benar. Kata bininya, kenapa sih Bang? Salah kali ini yang ngomongin. Kok bisa salah? Lah orang tadi malam Pak di Masjid Al-Aqillah, ya Allah, masih jadi qori baca Quran. Bahkan ganteng bener Ustaz Yusuf. Suaranya bagus, orangnya ganteng, batuk aja kagak batuk. Tiba-tiba besok diumumin meninggal, kaget gak kira-kira Ustaz? Kenapa kaget itu? Karena kita lihat sehat, suaranya enak, tertipu daya. Padahal meninggal kagak pandang dulu. Ibu sehat atau sakit bakalan mati. Yang tua, yang muda bakalan. Apa yang perlu disiapkan? Wal qabru sundukul amal. Entar lubang kubur kita jadi kotak tepi amal kita. Oh, berarti yang perlu disiapkan adalah amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Baca pur, minta kalau bapak udah meninggal, bapak misalnya meninggal, kan pasti mati. Begitu bapak atau ibu sudah terbujur kaku, kalau ibu mah nggak usah saya contohin lah, karena saya sering dengar di mana-mana ibu mah kalau ngaji sering manggil Israel. Benar Ustaz ya? Karena sering itu Ustaz. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di lembaringan.
sekujur tubuh akan menginginkan kediri. Ibu begitu kalau mengaji baca itu berarti manggil Israel namanya itu. Begitu ibu udah terbujur kaku, bapak terbujur kaku. Ia punya anak gak jadi dokter, gak jadi polisi, bukan anggota dewan, atau dia bukan dosen, bukan dokter. Tapi waktu kecilnya ibu tuntun itu anak, bapaknya ngerti untuk baca Quran. Tiba-tiba datang anak yang pertama, duduk di samping kita, megang Quran, langsung duduk. Sebelum dia baca, dia niati di dalam hatinya, dibacaan Quran saya pahalanya saya tunjukkan untuk orang tua saya sudah duduk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Datang anak yang kedua, emang dia ibu rumah tangga, tapi dulu waktu mudanya ibu suruh rajin ngaji. Duduk lagi di samping ibu, di samping bapak. Dia niatin saya baca Quran untuk orang tua saya. Dia baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira kalau kita sudah terpikirkan anak kita baca Quran, seneng gak kira-kira? Pengen gak itu? Anak suruh baca Quran. Ustaz, saya mengajinya kan udah tua Ustaz. Ya, saya udah umur 50, 70 baru pada belajar Quran. Kita juga paham ibu-ibu begini apa? Ya Allah, ini udah pada mati kebanyakan. Saya punya majlis itu di rumah. Kalau hari Kamis ada ibu-ibu pada belajar Quran. Yang datang itu Bu, biasanya umur 60 ke atas, 50 ke atas. Yang kalau datang ke majlis, begitu nyampe yang dicari bukan ustazah, bukan guru. Asal nyampe itu nenek-nenek ke masjid, ke majlis, yang dicari pertama adalah tembok. Ya sama di sini begitu ya. Kenapa ini nyari tembok? Ada bocor, oh begitu. Makanya ngaji mah namanya macam-macam Bu Dewa. Ada yang disebut namanya jiber, ngaji sambil. Ada yang disebut namanya giles, ngaji lama-lama. Yang paling parah ada yang disebut namanya giler. Nenek-nenek begitu kita ajarin Quran, ayo ngaji baca. Ya namanya gigi udah pada kagak ada. Begitu kita suruh baca nyanyi, suka kopi lagi aja kita. Saya belum minum ini kopi. Minuman ada 3, ada larutan cap kaki, larutan penyegar cap badan. Yang kedua air putih. Yang ketiga kopi. Yang saya punya mana ini? Baca nyanyi Quran kata kita begitu. Emang gitu daripada kagak ada Pak. Baca sirotol. Ayo nyanyi sirotol. Kagak bisa. Dia baca sitol. Begitu katanya. Namanya nenek-neneknya. An'amta. Yang satu nunnya di, yang satu mim. Dia baca jadinya amta. Bagaimana Ustaz saya kalau baca Quran kayak gitu? Entar dulu. Jangan berhenti itu baca Quran. Rasulullah belain buat umatnya yang sampai dia tua baca Qurannya belum lancar. Imam Nawawi menukilkan hadis ini dalam kitab At-Tibyan. Apa kata Rasulullah? Alladzi yaqra'ul Quran. Ada orang yang baca Quran, kemudian kalau dia mahir, dia pintar bacanya, maka
ada orang yang baca Qur'annya kagak lancar, wa yatata'ta, kemudian dia terbata-bata, wa huwa syakun, dia merasa kesulitan membacanya. Justru kata Nabi Muhammad, lahu ajroni, dia punya dua pahala. Yang pertama pahala baca Qur'annya, yang kedua pahala belajar. Tuh, makanya baca Quran jangan berhenti. Pengen anak soleh, ibu kalau pengen anak baca Quran, maka ibu baca Quran. Bapak pengen anak baca Quran, bapak kudu nyontohin baca Quran. Ini makin pinter banget Pak, nyuruh orang ke masjid dulu. Saya kadang-kadang di masjid musola ada anak-anak pada bercanda, jangan diomelin. Emang yang salah siapa kira-kira? Bapaknya. Itu bocah tadinya lagi bercanda di rumah. Kata bapaknya, lu di rumah bercanda mulu, sono ke masjid. Bila bocah kan pahamnya, oh berarti gua disuruh pindah bercandanya di. Paham gak kira-kira begitu tuh? Jangan diomelin. Kalau ada anak kecil bercanda di masjid, diatur yang benar. Kalau sampai bapak bentak, iya. Kalau dia kagak marah, kalau sakit hatinya dia ngambek, besok dia kagak mau ke masjid lagi. Dibimbing tuh anak. Bapak pengen anak masjid, bapak kudu nyontohin sholat di masjid. Oh, di ala gila Ustaz. Biasanya berapa sholat kalau maghrib? Banyak, penuh, sampai keluar. Kagak ada di dalam kan? Bisa penuh sampai keluar. Lah ini maksud saya yang kedua, setelah yatlu ayatihi wa yuzakkihim, itu Rasul membersihkan apa yang dibersihkan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang pertama dalam tafsir Jalalain dikatakan an-syirki, daripada syirik selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari ini Pak, banyak orang yang harusnya masuk ke masjid tenang, ke masjid tentram, tapi hari ini banyak orang masuk ke masjid bagaikan burung yang terkekang dalam sangkarnya. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya kita baca Allahumma antas salam, tapi dia bacanya Allahumma lantas. Di sono saat kejadiannya di Pondok Gede, tapi orangnya asli sini katanya begitu. Wah, di sini mah enggak Ustaz. Saya lihat ini tiangnya aja gede-gede banget. Udah hampir 3 tahun ini masjid lagi mau dibangun. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya nanti. Cuman kalau udah jadi kalau udah jadi masjid musola berupa ibarat kata ulama, ini masjid yang bangunannya cakep ibarat perempuan cantik, dibikin pakai marmer, kadang-kadang ditulis kaligrafi itu ditempel. Meskipun sebagian ulama mengatakan nanti ada yang menghukumi makruh tuh ada kaligrafi, kalau misalnya mengganggu orang pandangannya yang sedang cakep, marmer, lampunya bagus, itu ibarat perempuan cantik. Sekarang kita tanya bapak-bapak, kalau ada pak perempuan cantik, Pak Kades nih, kayaknya masih suka nih, yang pura-pura dah. Kalau Kades satu mah kagak mungkin, namanya juga Kades. Insya Allah dia mau orangnya sedih, cukup satu di Bandungan, satu di BSD. Ini ada perempuan Pak Kades cakep, di badannya tinggi semampai, rambutnya hitam melekat, alisnya rapet kayak semut berbaris, hidung mancung, kulitnya putih, bahkan kalau minum kopi sampai kelihatan tenggorokannya. Ya saking putihnya tuh perempuan. Cakep nggak kira-kira Pak Kades sendiri? Cakep. Tapi saya mau nanya, suka nggak yang begitu? Masih pura-pura. Suka nggak kira-kira perempuan cakep?
Dia kata tinggi semampai, rambut panjang, kulit putih, mata belok, alis rapet, dagu bagaikan pinang dibelah 5, bibir merah merona. Tapi begitu nggak ada ruhnya, nggak ada nyawanya, Pak Kades aja nggak mau. Di masjid, kalau udah cakep pakai marmer kaligrafi, marmer ubinnya, tapi kagak ada ruhnya. Itu masjid ibarat perempuan tadi yang kagak ada nyawanya. Sebab ulama katakan wa ruhul masjid al-ibadah, ruhnya masjid, ruhnya musola. Kalau di dalamnya ada kegiatan ibadah. Jangan sampai ya Bu ya, tapi masjid udah jadi 2 lantai, orang bikin masjid hari ini Pak kayak orang bikin burung batang. Bikinnya mau, naikinnya bunyi itu ajan kalau subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah buru-buru banget, wudu, datang ke masjid, dapat subuh insya Allah minta, habis maghrib subuhnya sekadar-kadarnya ada setengah masjid. Amin ya Rabbal. Yang kedua tazkiyah. Jadi Rasul yang pertama lakukan membaca Al-Quran, tukang kopi 3 kali. Kalau ini mulutnya nggak tukang kopi ya. Rasanya ibu dari tadi kagak habis kopi. Masih semangat ya. Allah. Tadi kamu bagi dulu. Ada 10 gelas dikali kemarin itu lumayan. Dan ibu bapak yang kedua tazkiyah. Pertama tadi tilawah baca Qur'an. Yang kedua tazkiyah, bersihin ini dari kesirikan Pak. Masya Allah muliawan Pak Kades tuh hari ini banyak orang nyari jabatan tapi tidak percaya kepada Allah. Ada nggak orang nyari jabatan datang ke dukun? Ada nggak yang begitu? Sebab kadang-kadang Pak kalau udah urusannya begini, yang pinter bisa jadi geblek, yang geblek bisa jadi ada aqua botol kalau di warung cuma 3.500, tapi itu aqua ada di tangan dukun. Orang lagi jadi pengen, ini bukan dewan sini, bukan ya. Di sono aslinya orang sini begitu. Datang ke dukun aqua yang 3.500 karena udah dibaca-bacain, dijamin-jamin, disembuh, diludahin sama dukun, harganya jadi 4,5 juta. Dibayar nggak kira-kira? Itu apa tuh belum gede? Kalau timbang ludahin jangan pakai ke dukun Pak. Datang aja nih sama ketua apa tadi FKDN gitu ya, sama guru kita, datang ke beliau. Kalau kita ngeludahin nggak bisa beliau insya Allah. Nggak usah pakai 4 juta, 3 juta aja. Yang 1 juta buat beliau, 2 jutanya saya. Di mana itu kepercayaan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bersih hatinya daripada apa? Syirik terhadap Allah Subhanahu. Dan terakhir yang ketiga, yang Rasul lakukan untuk memperbaiki bangsa Arab. Kalau ini ibu terapin dalam rumah tangga, bapak sebagai ketua DKI terapin nih 3 hal ini pada diri bapak sendiri. Ibu yang jadi anggota dewan, bapak Kades yang jadi pemimpin masyarakat, terapin 3 ini. Insya Allah tuh yang Allah katakan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, orang-orang akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu. Apa yang terakhir yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah ajarkan itu kitab suci Al-Qur'an untuk diamalkan, wal hikmah dan hadis atau sunnah baginda Nabi kita Muhammad. Bapak cinta nggak sama Rasul? Ibu cinta sama Rasul? Benar cinta? Jangan ngaku cinta Pak kalau masih minum pakai tangan kiri Pak.
Jangan ngaku cinta kalau minum aus sebotol habis seglek habis. Di mana sunnahnya? Rasulullah ajarkan sebaik-baiknya pakai tangan kanan. Sunnah minum baca bismillah 3 tegukan baru alhamdulillah. Jangan ngaku cinta kalau bapak kencing masih berdiri. Rasulullah sunnahin bagaimana kencingnya itu? Jongkok. Yang satu jejak, yang satu diangkat. Apalagi ibu, jangan coba-coba ibu kencing sambil berdiri. Kan kalau bapak mah nyatainnya gampang pak. Kalau orang dulu di lapangan suka kencing di lapangannya masih kecil ya. Kalau orang laki mah kencingnya lurus, begitu jadi kan. Kalau ibu kalau sampai berdiri, lah acak-acakan begitu tuh. Ya Rasul ngajari jongkok kencing itu. Yang aku jejakkan diri diangkat. Hari ini banyak orang kena prostat, kemudian penyakit turun berok lantaran apa tuh kencingnya kagak begitu. Masuk kamar mandi Rasul sunnahnya masuk kaki. Baca doanya apa itu? Allahumma inni a'udzubika wal dibaca nggak masuk kamar mandi? Tergantung Ustaz, kalau kebelet mah kagak jadi baca gitu. Lah ayo ngaku cinta sama Rasul ntar habis kawin kudu berobat. Rasul kalau mau tidur ngapain dulu itu? Wudu. Bapak ibu wudu nggak mau tidur? Udah jujur-jujur aja ini mah. Ayo dah. Rasul baca tuh 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah di antaranya. Rasul baca itu Al-Ikhlas. Rasul baca ayat kursi Al-Falaq Anas setiap mau tidurnya. Bahkan disunahkan oleh Rasulullah baca itu surat Tabarak sebelum tidur setiap malam. Apa faedahnya? Siapa orang yang baca surat Tabarak yang 30 ayat itu setiap dia mau tidur, maka akan dibebaskan daripada azab kuburnya Allah Subhanahu. Dibaca itu Tabarak setiap mau tidur. Ngakunya cinta kepada Rasulullah. Rasul sholatnya kebanyakan di mana? Saya nanya bapak nih, ibu manggil apa ini? Rasul sholatnya di masjid nggak? Azan subuh. Setelah bunyi azan subuh, kemudian Rasul sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Setelah itu beliau baca Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Habis itu ada sunnah intija namanya tidur miring, tangannya taruh di bawah kepala tuh sambil nunggu azan subuh. Bapak ngelakuin itu apa kagak kira-kira? Ustaz, kamu repot amat itu. Saya habis sholat sunnah 2 rakaat kalau dia subuh. Kalau perlu tidur miring, iya. Kalau Rasul mau bangun lagi, saya mau urusan ambil tiduran lagi. Lagi aja subuh kagak kedengeran kemana gitu. Bunyi azan subuh berangkat Rasulullah ke masjid sholatnya. Rasul dalam riwayat dikatakan setiap ketemu masalah sebelum beliau tidur di riwayat dikatakan sholat sampai kakinya Ibu ada nggak yang pegang kakinya? Kayaknya mah banyak ya. Cuma sebabnya beda-beda nih. Bapak mau datangin ibu malam Jumat, malam Senin, sunahnya ngapain dulu? Ayo. Wudu kan kira-kira? Sholat malam dulu apa kagak borokan? Sholat boro-boro begitu, satu kagak tahan, katanya begitu. Entar dulu ngaku cinta kepada Rasulullah. Kalau belum ngikutin sunnah Nabi kita Muhammad, lihatin bapak-bapak pun ntar ajarin di rumah. Rasul itu sunnahnya kumis digunting, yang dipelihara jenggot. Adakah hari ini orang yang kumisnya bersih, jenggotnya bersih? Ya bukan kagak boleh, Ustaznya boleh. Cuman kalau ada rasa cinta tuh dirawat, yang bersih tuh kumis, jenggotnya dipelihara.
Itu namanya cinta kepada Rasulullah. Satu hari Bapak Ibu, ya Rasul jadi pemimpin budayawan ini. Jadi satu hari Rasulullah mengundang sahabat-sahabat. Mengundang apa itu? Di sahabat ajak makan bareng sama Rasulullah. Di sampingnya ada Sayyidina Umar, di sebelah kanannya. Begitu sahabat pada makan, Sayyidina Umar dengar perut Rasulullah bunyi kricik-kricik. Biasanya kalau perut udah bunyi krocok-krocok, tandanya apa? Ibu bayangin, Bapak bayangin, Rasul ngajak sahabat makan, tapi beliau sendiri perutnya kok. Sayyidina Umar penasaran, berangkat ke rumah Rasulullah, ketemu istrinya Siti Aisyah. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai istri Rasul, aku diajak makan oleh Rasulullah bersama para sahabat, tapi ku dengar perut Rasulullah berbunyi, pertanda beliau belum makan. Apakah tidak ada makanan di rumah? Apa kata Siti Aisyah? Wahai Sayyidina Umar, sudah 2 purnama api di dapur kami tidak menyala. 2 purnama berarti 2 bulan. Ibu bayangin, Rasul ngajak makan orang, sementara dia sendiri perutnya. Hari ini banyak pemimpin-pemimpin kita yang kemudian mementingkan kepentingan dirinya dulu dibandingkan rakyat yang ada di bawah. Benar atau benar ya? Betul atau betul? Tapi bukan di sini. Di itu pelajaran. Siapa pun jadi pemimpin rakyat, pemimpin rumah tangga, maka dahulukan orang yang kita pimpin. Begitu Rasulullah mencontohkan. Pemimpin masjid ketua DKM. Entar kalau jamaah main pada ke masjid, ketua DKM-nya kudu lebih getol ada di masjid. Kalau lagi di rumah. Itu yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitabah. Saya bahasakan siapapun yang cinta kepada Rasulullah jangan kagak ngaji. Untuk bisa baca Quran harus ngaji. Untuk bisa tazkiyah harus ngaji. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang ingin perubahan lebih baik, maka contoh yang ada adalah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap itu mudah-mudahan Maulid ini tidak hanya jadi perayaan, tapi setelah Maulid ke masjidnya harus makin rajin, baca Qurannya harus makin, ngajinya harus makin, biar telah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram Ustadz Sofyan Rasyauni SPD yang sudah memberikan ceramah pada kesempatan malam hari ini. Semoga Al-Ustadz Sofyan Rasyauni SPD selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Agar beliau bisa terus berdakwah tidak hanya di daerah Tangerang atau Jabodetabek saja, bahkan di seluruh Indonesia. Insya Allah beliau masih bisa senantiasa berdakwah ke depannya. Amin. Setelah ini, sebelum kita tutup, sebelum kita berdoa, sebelum akhiri acara, akan kita saksikan terlebih dahulu penampilan satu buah sholawat yang akan ditampilkan oleh grup Hadroh Ibu-Ibu Masjid Al-Aqilah. Padanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.